Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan membagikan khasiat tentang beberapa haiwan, di antaranya haiwan ular. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Farouk Ridha TV. Habitat dan kehidupannya ular. Ular suatu kelompok reptilia yang bertubuh panjang dan ramping. Panjangnya bervariasi, yang terkecil sekitar 10 cm sedangkan yang terbesar kurang lebih 10 meter. Berdasarkan evolusinya, nenek moyang ular mirip nenek moyang kadal. Mata ular tidak berkelopak dan hanya dilindungi oleh semacam sisik bening yang tidak dapat digerakkan. Lensa matanya yang berbentuk bola dapat diatur fokusnya dengan cara digerakkannya ke depan dan ke belakang. Binatang ini tuli kerana tidak memiliki lubang dan gundang telinga. Namun ular mampu menerima getaran yang berasal dari bumi. Ular mempunyai organ Jacobson yang berfungsi sebagai indera pembau dan perasa. Lidah ular yang umumnya panjang dan ujungnya bercabang dua sering dijulurkan keluar moncong untuk menangkap unsur rangsangan dari luar. Lalu ketika ditarik ke dalam moncong, unsur rangsangan tersebut disalurkan ke organ Jacobson melalui kelenjar. Saluran pencernaan cenderung lurus, paru-paru sebelah kanannya berkembang dengan biak, sedangkan yang sebelah kirinya mengecil dan tidak ada. Meskipun tidak mempunyai anggota badan, ular dapat bergerak dengan tangkas pada permukaan tanah yang kasar. Gerakannya ini disebabkan oleh sisik perut yang dipijakkan pada tempat yang tidak rata atau kasar. Oleh sebab itu, ular sukar bergerak pada permukaan yang halus. Binatang ini juga dapat memanjat pohon dan berenang di air. Tubuh ular ditutupi kulit tanjuk berupa sisik. Setiap jenis ular memiliki ciri dan jumlah sisik tertentu. Pada periode tertentu selama hidupnya, ular berganti kulit. Sebagai tanda bahawa ular akan berganti kulit adalah warna kulitnya berubah buram. Nafsu makannya berkurang. Ular tidak aktif bergerak tetapi galak. Selanjutnya kulitnya mengelupas, biasanya utuh dimulai dari ujung moncong, terus terbalik ke belakang dan berakhir di bagian ekor. Kulit yang baru berwarna lebih cemerlang. Pertumbuhan ular terjadi sepanjang hidup. Pertumbuhan yang tercepat terjadi sebelum ular mencapai tahap dewasa. Ular yang hidup di darat biasanya berkembang biak dengan bertelur, sedangkan ular yang hidup di air berkembang biak dengan beranak. Perubahan berlangsung di dalam tubuh induk. Alat kopulasinya tersebut hepenis dan terletak di depan anus. Telurnya putih namun seringkali kotor kerana terkontaminasi lingkungan. Bentuknya bulat panjang dengan kedua ujung membalut. Telur yang baru dikeluarkan induknya biasanya berkulit lunak. Telur ular membutuhkan lingkungan yang lembap kerana telur ini masih membutuhkan banyak air untuk perkembangan selanjutnya. Dengan perubahan bentuk, ukuran maupun berat. Telur ular sering ditemukan pada lubang tanah, di balik kulit kayu atau di bawah dedaunan yang sudah membusuk. Umumnya ular tidak mengerami telurnya dan hanya beberapa jenis ular saja yang mengerami telur sampai menetas, seperti piton dan ular sendok atau kobra. Beberapa jam sebelum telur menetas pada ujung moncong calon anak ular tumbuh gigi memecah telur. Gigi yang dapat merobek kulit telur ini segera tanggal setelah ular berada di luar. Umumnya jumlah telur sekitar 20 butir setiap kali bertelur, menetas 40 sampai 136 hari kemudian. Ular termasuk binatang predator atau pemangsa binatang lain. Mangsanya beraneka ragam dan binatang kecil sampai binatang mamalia.
kerana moncongnya dapat menganga lebar dan susunan kepala serta rahangnya dapat direntangkan. Ular sanggup menelan binatang utuh yang lebih besar daripada tubuhnya. Ada beberapa cara ular mengangkat mangsa sampai lemas dan mematuk mangsa dengan gigi bisa. Jumlah gigi ular di seluruh dunia jumlah jenis ular di seluruh dunia sekitar 2.700 jenis. Di Indonesia dikenal 400 jenis. Dari jumlah ini hanya sedikit jenis yang berbisa. Keistimewaan dan khasiat. Kulit selongsongan ular bila diletakkan pada pakaian bisa aman dari serangan ular. 2. Kulitnya yang ditumbuk bersama kepala ular berguna menumbuhkan rambut kepala yang rontok. Takwil mimpi. Dalam mimpi pertanda musuh yang berbahaya. 2. Bermimpi memasukkan ular ke dalam rumah pertanda musuh akan melakukan tipu daya muslihat. 3. Bermimpi membunuh ular pertanda akan mengalahkan musuh. 4. Bermimpi melihat banyak ular dibunuh di pasar-pasar pertanda akan terjadi peperangan dan kemenangan pada pihak musuh. 5. Bermimpi melihat ular keluar dari sebuah rumah pertanda rumah itu akan roboh dan penghuni rumah tersebut akan binasa. 6. Bermimpi melihat ular seolah-olah berbicara pertanda akan memperoleh kebahagiaan. 7. Orang yang sedang sakit bila bermimpi melihat ular keluar dari mulut maka tidak lama ia akan meninggal dunia. Dasar hukum. Hukuman konsumsi daging ular hukumnya haram. Dalilnya ada di kitab Al-Aziz ala Syarhil Wajir jilid 12 halaman 134 dan Hawashi Asyarwani jilid 9 halaman 378. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.